kita akan belajar mengenai Docker Volume. Docker Volume ini merupakan sebuah metode penyimpanan yang dikelola langsung oleh Docker. Oke, supaya kalian lebih paham mengenai Docker Volume ini, fungsinya untuk apa? Nah, sebelumnya kan kita sudah menjalankan Docker Container untuk project kita ya, untuk menjalankan To-Do app ini di dalam browser. Misalkan nih, saya sudah menambahkan beberapa item di sini, misalnya ya, belajar data engineering, ini ya. Kemudian misalnya mengerjakan, misalnya project Python seperti ini. Nah, saya kan udah punya 2 item nih. Tetapi kalau saya berhentikan dan hapus Docker container yang aktif ini, maka kedua data ini akan terhapus juga. Nah, contohnya begini. Saya akan hapus kontainernya. Kita akan cek dulu ID kontainer yang aktif ya. Ini ID-nya saya akan hapus kontainer dengan ID yang ini. Nah, selain dengan cara di video sebelumnya untuk memberhentikan dan menghapus kontainer, kita bisa gunakan perintah seperti ini juga. Docker, kemudian rm, begini ya. Kemudian kita gunakan flag -f, kemudian kita copy kontainer ID-nya. Kemudian kita paste ke sini. Nah, perhatikan, ini berhasil kita hapus ya. Kalau kita masuk ke dalam Docker desktop-nya, nah tidak ada lagi kontainer yang aktif. Nah, sekarang saya akan jalankan ulang kontainernya. Ini kita tutup dulu To-Do app-nya, karena ini kalau saya reload juga, kita reload aja lah. Nah, karena kontainernya sudah mati, makanya ini akan muncul seperti ini ya, this site can be reached. Sekarang kita akan jalankan ulang Docker kontainernya. Nah, seperti ini saya akan jalankan ulang lagi. Nah, kalau kita reload lagi di dalam browser kita, perhatikan, item-item atau to-do item yang sebelumnya sudah saya tambahkan, yaitu belajar data engineering dan mengerjakan project Python ya, ada 2 tadi, sekarang menghilang. Nah, dengan menggunakan Docker Volume, kita bisa menyimpan item yang sebelumnya udah kita tambahkan di sini. Kemudian kalau Docker kontainernya dihapus, item tersebut akan tetap tersimpan. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita buat dulu Docker Volume-nya. Ya, ini akan saya copy. Kita masuk ke dalam Visual Studio Code. Docker. Oh, sorry ya, kita udah copy ya. Kita paste aja seperti ini ya. Nah, kita berhasil nih membuat Docker Volume. Kalian bisa lihat di dalam Docker desktop-nya di bagian volumes. Nah, ini ada nih volume yang barusan kita buat. Nama volumenya adalah to-do strip db. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan volume ini? Nah, caranya adalah kita masukkan waktu kita merunning Docker kontainernya. Nah, ini adalah command-nya ya. Docker run, kemudian sampai sini sama seperti sebelumnya ya. Nah, sekarang ada komen tambahan gini atau perintah tambahan, yaitu strip mount. Kemudian tipenya adalah volume. src ini adalah nama volumenya, yaitu to-do strip db yang barusan kita buat ya dari komen di atas ini. Nah, kemudian di sini ada targetnya. Target ini adalah tempat kita nanti menyimpan list to-do list yang sudah kita buat. Kemudian di sini adalah nama dari image-nya. Nah, ini akan saya copy aja. Begitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam terminal di Visual Studio Code. Oh ya, sebelumnya kita hapus dulu kontainer yang aktif ini ya. Kita delete. Nah, sekarang kita akan jalankan ulang tetapi dengan Docker Volume. Ini akan saya pastikan aja. Kemudian saya jalankan. Berhasil ya. Kalau saya cek ke dalam Docker kontainernya, ini adalah kontainer yang aktif. Saya masuk ke dalam portnya atau kita langsung ke browser aja. Nah, ini kita reload lagi. Nah, kita tambahkan item di sini misalnya belajar data engineering gitu ya, sama mengerjakan project Python. Nah, ada 2 di sini, 2 item. Kemudian kita hapus Docker kontainernya. Saya akan langsung dari Docker desktop ya. Kita delete forever seperti ini. Kemudian kalau kita masuk ke dalam browser lagi, kita reload app-nya, maka dia akan error karena Docker kontainernya sudah kita hapus. Sekarang kita akan jalankan ulang dengan kode yang sama seperti sebelumnya, tetapi dengan Docker Volume di sini. Berhasil ya. Di sini sekarang sudah ada lagi Docker container yang berjalan.
Dan kalau saya buka lagi di alamat yang sama, nah perhatikan sekarang 2 item yang sebelumnya saya tambahkan masih ada di sini. Kenapa? Karena 2 item ini sudah tersimpan di Docker Volume. Jadi meskipun Docker kontainernya kita hapus, data yang ada di dalam Docker Volume tidak akan terhapus.